Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Bangkit dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi dengan mata kuliah eksipien farmasi mengenai Seledri atau Apium graveolens Slim sebagai tablet antiinflamasi yang beranggotakan Nurul Agustinirum, Tantri Dwi Lestari, Rahma Yulia, Fitri Hansa Fadila, dan Safitri Muji Lestari. Berikut adalah jurnal yang akan dijelaskan dari kelompok kami. Pengertian tablet merupakan suatu bentuk sediaan obat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Tablet dikatakan mempunyai kualitas yang baik apabila ia memiliki sifat yang mudah mengalir, mudah dikempa, mudah lepas dari cetakannya, dan juga mudah untuk melepaskan bahan obatnya. Sumbernya Ansel 1989. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan tablet antiinflamasi antara lain yaitu ekstrak seledri, laktosa, amyl manihot 20%, Avicel pH 102 10%, HPMC 2910, PFPK 30, gelatin, primogel, MG stearat. Ekstrak seledri. Daun seledri atau Apida graveolens L, suku Apiaceae, pemeriaan, ekstrak kental, warna hijau tua, bau dan rasa khas, kandungan flavonoid, kegunaan zat aktif. Laktosa, pemeriaan laktosa berupa serbuk putih mengalir bebas, kelarutan mudah larut dalam air secara perlahan-lahan, praktis tidak larut dalam etanol. Kegunaannya untuk pengisi pada tablet dan kapsul. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan tablet antiinflamasi antara lain yaitu ekstrak seledri, laktosa, amyl manihot 20%, Avicel pH 102 10%, HPMC 2910, PFPK 30, gelatin, primogel, MG stearat. Ekstrak seledri. Daun seledri atau Apida graveolens L, suku Apiaceae, pemeriaan, ekstrak kental, warna hijau tua, bau dan rasa khas, kandungan flavonoid, kegunaan zat aktif. Laktosa, pemeriaan laktosa berupa serbuk putih mengalir bebas, kelarutan mudah larut dalam air secara perlahan-lahan, praktis tidak larut dalam etanol. Kegunaannya untuk pengisi pada tablet dan kapsul. Amyl manihot, pemerian, serbuk halus, kadang-kadang berupa gumpalan kecil, berwarna putih, tidak berbau, tidak berasa. Kelarutan, praktis tidak larut dalam air dingin, dalam etanol 95%. Kegunaan sebagai zat tambahan. Avicel pH 102, pemerian, putih tidak berbau, tidak berasa, serbuk kristal. Kelarutan, praktis, tidak larut dalam air, asam encer, dan pelarut organik. Larut dalam alkohol 5%, bobot jenis per volum. Kegunaan, adsorbent, suspending agent, diulen desintegran. HPMC, pemerian, tidak berbau dan berasa, putih atau krem putih, bubuk berserat atau granular. Kelarutan, praktis tidak larut dalam air panas, kloroform, etanol 95% dan eter. Larut dalam campuran etanol dan diklorometana, campuran metanol dan diklorometana, dan campuran air dan alkohol. Kegunaan matriks. PFPK 30 untuk pemeriannya, serbuk sangat halus, berwarna putih sampai krem, tidak atau hampir tidak berbau, dan higroskopik. Untuk kelarutannya sendiri, PFPK 30 larut dalam asam, kloroform, etanol, keton, metanol, dan air. Praktis tidak larut dalam eter, hidrokarbon, dan minyak. Kegunaannya sebagai pelicin atau lubrikan. Selanjutnya, gelatin. Pemberian, lembaran, kepingan, atau potongan, atau serbuk kasar sampai halus, kuning lemah atau coklat terang. Warna bervariasi tergantung ukuran partikel. Kelarutan tidak larut dalam air dingin, etanol, kloroform,
eter, minyak lemak, dan minyak menguap. Larut dalam air panas, asam asetat 6N, dan campuran gliserin dan air. Kegunaannya sendiri sebagai pembentuk gel dan peningkat viskositas. Selanjutnya, Primogel. Untuk pemberiannya sendiri, serbuk yang memiliki laju alir baik, putih sampai agak putih, tidak berbau, dan tidak berasa. Untuk kelarutannya, larut sebagai bagian dalam etanol 95%, praktis tidak larut, dan kegunaannya sebagai penghancur. Oke, syarat yang pertama pemeriaan. Serbuk sangat halus, putih terang, mengendap, jika disentuh terasa halus tanpa ada butiran kasar, memiliki bau mirip dengan asam aserat dan rasa yang khas. Yang kedua, kelarutan. Praktis tidak larut dalam etanol 90%, eter dan air. Sedikit larut dalam bensin panas dan etanol panas. Kegunaannya zat pelicin. Referensi Farmakope Indonesia edisi 5, Farmakope Indonesia edisi 3, Handbook of Pharmacy SPXIPN, Farmakope Indonesia edisi 6, Haizar Ainat BKK 2018, Letri Apium Gravalum Lain, sebagai tablet anti-inflamasi, Bandung, Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Sekian presentasi dari kami.